diajar dalam firman Tuhan, dan diarahkan hati kami, dan ditetapkan, dipastikan bahwa kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang sudah masuk dalam kerajaan surga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk melihat supaya kami terus waspada dan diingatkan bahwa jika kami memiliki hal-hal yang menuju kepada penolakan Tuhan, kami harus cepat kembali kepada firman Tuhan dan lembut karena roh Tuhan yang menolong kami. Kami percaya juga bahwa setiap hati kami sudah dijanjikan dan dijamin oleh darah Kristus, sehingga kami tidak mungkin untuk bisa jauh daripada Engkau Tuhan dan melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan sampai kepada dosa yang menghujat Engkau. Dan kami tahu bahwa kami sudah memiliki pohon kehidupan, pohon yang kekal itu, dan kami akan menikmatinya nanti di surga selama-lamanya. Kami buka hati kami ingin menyelidiki. Semakin kami mengenal Tuhan kami Yesus Kristus, semakin kami tahu siapakah diri kami dalam segala kelemahan kami dan keinginan-keinginan kami yang terus tergoda dengan keinginan dunia dan sekelilingnya ini. Keinginan daging kami yang harus kami terus berjuang untuk mematikannya. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah memberikan kunci di dalam kekudusan-Mu dan di dalam pimpinan Roh-Mu. Kami memiliki hidup yang searah dengan hati Tuhan. Kami serahkan hati kami siap untuk menikmati firman Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar satu tema ya. Satu tema yang sangat unik sekali. Dan tema ini sudah pernah saya bahas di beberapa seminar ya. Dan juga yang ada sebelum ini, dan itu bisa dipelajari lagi. Nah, kita hari ini belajar dengan satu tema, siapakah yang tidak mungkin jadi tidak akan masuk kerajaan surga. Dan kita tahu siapakah yang masuk kerajaan surga. Kita melihat Kristus, semua yang mengikuti Kristus dan taat kepada Dia itu mendapatkan anugerah dan pasti masuk kerajaan surga. Nah, masalahnya adalah kita ini sudah pasti nggak masuk kerajaan surga jika kita melakukan dosa-dosa yang dijelaskan hari ini. Nah, saudara, berarti kita ada satu peperangan dalam hati kita masing-masing, dan termasuk apakah kita ini yang sudah mendapatkan jaminan dengan pasti atau kita ini masih berada di tengah-tengah kebingungan. Ya, banyak orang-orang Kristen yang meragukan keselamatan. Dan bahkan ada beberapa orang yang pernah sharing dengan saya. Mereka pun percaya bahwa mereka sudah mendengar Injil, mereka sudah kenal Tuhan Yesus. Tetapi begitu tanya, pasti nggak kamu masuk surga? Jawabannya tuh nggak pasti. Saudara, kenapa orang merasakan hal-hal seperti ini? Karena banyak hal yang mempengaruhi pikiran dia, dan banyak hal yang berkaitan dengan kelemahan dosa dia, sehingga dia merasakan tidak layak masuk kerajaan surga. Rasul Paulus pun pernah mengatakan kalimat, dia sebenarnya tidak layak masuk kerajaan surga. Daud sama, nabi-nabi sama, dan semuanya. Dan bahkan orang-orang berdosa pun mereka memandang Tuhan dan mereka tahu bahwa mereka tidak layak masuk kerajaan surga. Nah, apakah orang yang seperti ini tidak masuk kerajaan surga? Ya, oke, kita pelajari di dalam firman Tuhan ini ya. Nah, saudara, saya akan membaca dahulu tentang siapakah yang masuk dalam kerajaan Allah ya, dan siapa yang tidak. Saya baca Matius pasal 5 ayat 20. Nah, kita pernah bahas ini sedikit ya di dalam kata-kata berbahagia. Matius 5 ayat 20, ini sebagai pembukaan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup, nah kata-kata hidup ini, kesalehan, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, orang Farisi ahli Taurat itu kurang apa? Teologianya luar biasa hebat, profesor-profesor semua. Bukan cuma doktor ya, itu di atas doktor semua itu orang. Dan mereka sudah mentok ilmunya itu, dan gak ada gelar lagi yang bisa diambil. Ya, gelar yang tertinggi. Dan ahli Farisi adalah orang yang menyatakan dan dinyatakan sebagai orang menjadi model contoh kesalehan kehidupan agama yang sempurna, itu orang Farisi. Dan Tuhan katakan, itu masih jauh dari kerajaan surga. Saudara bayangkan, saudara. Kalau kita mendengar kalimat Tuhan Yesus itu, kita pasti kaget sekali. Orang kaya itu diberitahu, kamu ingin masuk kerajaan surga? Oh, bisa. Tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus lepaskan semua, tinggalkan semua, jual semuanya, dan berikan kepada fakir miskin. Dan itu hidup keagamaan. Kalau kita lihat secara kehidupan sehari-hari orang Farisi ahli Taurat, itu dilakukan oleh mereka. Nah, sekarang yang sudah melakukan seperti itu, tanda petik. Kenapa Tuhan katakan, itu pun belum sempurna. Apa yang membuat tidak bisa masuk kerajaan surga? Apakah kegiatan agamanya itu sehingga orang dikatakan kalau dia tuh rajin, terus nggak pernah telat ke gereja, dan pulang nggak pernah kedahuluan, ya kan? Sebelum doa berkat ada orang kan jemaat pulang dulu gitu. Ya, kenapa? Pikir parkirannya susah. Dan banyak gereja-gereja yang parkirannya yang banyak itu mereka kepikiran parkiran, bukan kepikiran berkat Tuhan. Jadi berkatnya belum turun, kepikiran parkiran dulu, keluar dulu dia. Mau cepet-cepet jemput anaknya atau keperluan yang lain. Nah, saudara, apakah orang-orang seperti itu layak masuk kerajaan surga? Rajin ke gereja, datang ke gereja, tapi hatinya itu hampa. Nggak pernah terpaut dengan Tuhan. Dan orang yang paling susah terpaut dengan Tuhan itu orang yang paling banyak melayani Tuhan. Seperti Marta. Saudara-saudara semakin giat melayani Tuhan, saudara jangan bangga. Kenapa? Di situ setan itu luar biasa. Nanti yang berpusat bukan pada Tuhan, pusat pada dirimu yang giat. Begitu nggak ada kegiatan, waduh kenapa ya saya? Berpikir sendiri, untuk apa? Memikirkan, loh kok saya nggak diberi kepercayaan ini? Kenapa saya nggak wah pusing, setan mulai. Jadi orang yang giat dengan orang yang diam, yang merenung firman Tuhan, Maria dan Marta bedanya apa? Yang satu berpaut Tuhan, yang satu berpaut dengan pekerjaan pelayanannya. Nah, nggak pernah mikir Tuhan. Umek aja terus. Nggak pernah berdiam menikmati firman Tuhan dan sungguh-sungguh mengimani, mengamini, menjalankan semua. Saudara, ini yang pertama. Kita baca yang kedua. Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, berseru, berdoa, berkhotbah, ngabarkan Injil juga sama. Ini orang-orang berseru pada Tuhan. Dan ini orang-orang sangat rohani sekali karena berseru. Orang yang membutuhkan tanda petik seolah-olah Tuhan itu memperhatikan dia. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini jawabannya minggu kemarin. Siapa yang masuk kerajaan surga? Jelas kan? Dan siapa sekarang yang tidak masuk kerajaan surga? Ya kebalikannya semua. Matius 18 ayat 3. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi kehendak Bapa itu, dan kemudian diilustrasikan dengan apa? Seorang anak yang taat kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Jiwanya seperti anak, percaya pada orang tuanya sepenuhnya. Nggak ada anak bayi itu kasih makan, ini racun atau bukan ya? Anak bayi kasih makan apapun, dimakan. Walaupun orang tuanya salah ngasih makan, sampai mati pun, bayi itu nggak tahu apa-apa. Anak nggak tahu apa. Dan dia makan aja. Ketulusan, keterbukaan, kebergantungan. Dan itu adalah ciri khas orang yang masuk kerajaan surga.
Ya, dikatakan tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Saudara perhatikan baik-baik. Matius pasal 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, seperti onta masuk lubang jarum." Ini sering disinggung dalam khotbah. Kenapa nggak akan masuk kerajaan surga? Orang-orang yang hidupnya bergantung dan digantungi, melekat dan dilekati dengan kekayaan dan segala sesuatu yang ada, saudara-saudara, tidak pernah layak masuk kerajaan surga. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang minggu lalu kita pelajari. Kalau kita mengasihi orang tua kita lebih dari Tuhan, kita tidak layak masuk kerajaan surga. Kita mengasihi suami istri lebih dari Tuhan, kita tidak mungkin masuk kerajaan surga. Kita lebih mempercayai pendeta kita daripada Tuhan, engkau masuk neraka. Saudara, Tuhan itu mengatakan jangan ada Allah lain, ilah lain di hadapanku. Jadi artinya nggak boleh ada sesuatu yang menarik hidupmu yang seperti aku. Masalahnya adalah, saudara tertarik Tuhan nggak? Dalam jalan hidupmu kamu memikirkan hal-hal seperti itu nggak? Apa yang dipikirkan Tuhan? Saya jujur saudara, kalau kita teliti masing-masing seperti para rasul, selama hidupnya para rasul itu nggak pernah mikirin Tuhan Yesus. Mikirin dirinya sendiri. Mikirin apa yang dipikir otaknya sendiri. Tuhan Yesus mengatakan gini, mereka pingin apa? Pingin kekayaan, kehormatan. Mereka kepingin mencapai seperti orang-orang ingin capai. Dan semuanya runtuh semuanya. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib. Raja mana itu raja? Raja mati, menggenaskan, terkutuk, dan tidak bisa apa-apa dia. Apa harapannya? Nggak ada. Ya. Nah, saudara, saya baca ini, saudara akan terkejut sekali. Siapa yang boleh masuk kerajaan surga? Bukan karena jabatan, bukan karena masa lalu, bukan karena apa yang kamu perbuat, bukan karena yang lainnya. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini dan membuat orang Farisi ahli Taurat marah sekali dan bencinya luar biasa. Dan bahkan Tuhan Yesus akhirnya pada Matius 23 terkenal dengan kata-kata celakalah dan hampir jarang dikhotbahkan. Yang banyak itu berbahagialah, beruntunglah, diberkatilah gitu kan. Khotbah-khotbah Tuhan Yesus, celakalah kamu, nggak ada yang berani khotbah. Jarang sekali kita dengar itu. Bahkan di gereja yang Injili pun nggak suka khotbah-khotbah seperti ini. Ya, sangat menggoda dan mengusik jiwanya. Surah Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, saudara perhatikan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai yang kamu benci dan perempuan-perempuan sundal yang kamu hina, kamu rendahkan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara tadi kan dikatakan orang-orang seperti ini kan nggak bisa masuk kerajaan surga. Bajingan, koruptor gitu kan. Tapi kenapa sekarang bisa masuk? Bahkan orang kaya, beragama, kesalehan yang tinggi nggak masuk semua. Orang-orang yang berdosa yang seperti itu yang masuk surga. Mendahului kamu semua masuk dia. Dan kamu nanti paling belakang kalau bertobat. Kalau enggak ya hilang kan. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk dalam kerajaan surga. Saudara, kita akan terkejut sekali. Kesalehan kita di dalam kekristenan itu menjadi penghalang terbesar orang masuk kerajaan surga. Kita masih ingat cerita Mahatma Gandhi waktu masuk ke gereja. Waktu dia nggak pakai sandal, barefoot. Dan kemudian orang gereja yang orang barat itu kan, yang ganteng, yang pakai jas, wah yang sepatunya mengkilap bercahaya, bisa untuk ngaca lagi. Sepatunya untuk ngaca bisa. Begitu datang
Mahatma Gandhi dengan jubahnya, dengan yang model yang boleh katakan mungkin rada-rada nggak suka gitu. Itu masuk gereja, dilarang. No. Kenapa? Nggak layak kamu. Harus baju yang bagus seperti saya. Nah, orang-orang seperti inilah yang menghalangi orang masuk ke kerajaan Allah. Termasuk bukan hanya perkara soal pelayanan baju, bukan. Termasuk perkara soal teologi. Saudara, jangan terkejut. Banyak orang benci dengan kekristenan karena waktu kita menjelaskan tentang teologi, kita menjelaskan bukan Tuhan Yesusnya, bukan. Tapi kesombongan kita yang membalut semua teologi kebenaran itu. Dan kita akhirnya ditolak dan kerajaan surga dihalangi oleh kita sendiri. Dan saya di YouTube melihat banyak pendeta-pendeta seperti ini. Tidak menjadi berkat dan kesombongannya itu keluar semua. Dan berantem dengan pendeta satu dan yang lainnya. Dan itu orang-orang reform sendiri, Injil sendiri. Dan itu ada di YouTube. Dan kata-katanya kasarnya luar biasa. Saudara, betulkah orang-orang seperti ini memiliki kerajaan surga? Saya nggak tahu. Secara ilmu mereka tahu semua. Tetapi bukan itu yang membuat kamu masuk kerajaan surga. Saudara, sangat menyeramkan, saudara. Kalau suatu hari, saudara, kita seumpama gini ya, kita dihalangi oleh malaikat. Nggak bisa kamu masuk. Kenapa lu? Saya kan percaya Tuhan Yesus. Saya kan sudah melakukan pelayanan untuk dia. Saya bukan gini. Terus kemudian kita lihat apa yang terjadi. Malaikat mengatakan, kamu nggak layak masuk. Dan sebelum menjelaskan, malaikat itu kemudian melihat orang ini heran, lihat di dalam. Kenapa? Karena orang yang dianggap bajingan, penipu, pencuri, perampok, pezina, lu kok ada di sana? Kok masuk surga? Kok saya nggak masuk? Jawabannya cuma satu, karena kamu tidak bertobat. Karena kamu tidak dilahirbarukan. Karena kamu merasa Kristen. Merasa. Saudara, orang-orang Puritan itu paling tajam dan paling menusuk dalam hal dosa. Saya kalau dengar Paul Washer, John Piper membahas tentang dosa, saudara, gitu kadang-kadang kita tuh merinding sekali. Begitu kerasnya khotbah itu, saudara. Dan begitu tajamnya menusuk dan membongkar kita sampai kita itu marah luar biasa. Dan ada orang sampai mau buta dengar khotbah seperti itu. Muak sekali. Dan saya beritahu, saudara, jika engkau dengan khotbah seperti ini engkau menolak, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena itu akan mengobati jiwamu. Tapi kalau kamu dengan khotbah yang membuat kamu itu menyenangi itu dan kemudian dagingmu itu merasakan nikmat dengan khotbah seperti itu, engkau masuk dalam kerajaan neraka. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menutupi khotbahnya. Kepada orang-orang yang lemah, dia begitu dalam, begitu mengasihi dan begitu ada di sana hadir bersama dengan mereka. Dan begitu dia berdiri di hadapan para munafik agama itu, dia berdiri, dia mengatakan dengan jelas sekali, dia menentang dan dia melawan, dia mengatakan celakalah kamu, terkutuklah kamu. Dan itu Tuhan Yesus. Dan sekarang mimbar ini sekarang sudah kehilangan suara kenabian yang seperti itu. Kita mengubah semua seperti suaranya Joel Osteen. Dengan senyumannya, dengan pengajarannya, dan orang semua senang. Dan bahkan dia mengatakan Yesus itu bukan sesuatu yang mutlak. Bukan jalan, itu urusannya Tuhan. Masuk neraka, saya nggak perlu ngurusin itu. Yang saya ingin adalah manusia itu bisa mencapai apa yang dia ingini dalam hidupnya. Bayangkan, saudara. Itu diwawancara oleh Larry King, dia mengatakan kalimat-kalimat yang bukan dari Alkitab, tapi dari dunia semua. Dan pengikutnya lebih dari puluhan juta orang. Dan mempengaruhi sampai ke Indonesia dan banyak sekali. Ya. Oke. Kita akan melihat selanjutnya. Kita lihat ini ya. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 23 dikatakan itu celaka ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22.
Di tempat itu mereka menguatkan murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan tidak ada ajaran sama sekali kamu akan banyak mengalami satu kemenangan, satu kehidupan yang enak, kelancaran. Nggak ada sama sekali. Di dalam Alkitab, ikut kerajaan Allah, nggak ada yang menjamin kamu akan lancar. Nggak. Jelas dikatakan, kita harus mengalami banyak sengsara. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Siapa yang mengatakan ini? Paulus. Bagaimana dia mendapatkan rintangan, tantangan, kesulitan dalam pelayanan begitu seabrek-abreknya. Dan dia cerita bagaimana dia dipukuli, dicabuki. Nggak seperti Tuhan Yesus, kurang sekali aja. Tuhan Yesus 40 kali, dia 39 kali. Bedanya cuma satu. Cuman Tuhan Yesus pakai cambuk yang ada pakunya, dia cambuk biasa. Bukan cambuk yang bagi orang terkutuk. Dihukum mati, enggak. Dan itu bedanya. Dan Paulus tahu bagaimana dia dicambuki sampai seperti itu. Dan bagaimana Tuhan Yesus dicambuki dengan jauh lebih dari yang dia rasakan semua. Saudara, dia katakan aku masuk dalam kerajaannya di surga. Dengan segala rintangan itu. Dan tidak ada satu rasul yang menceritakan tentang keberhasilan di dalam pelayanannya. Di dalam hal seperti yang kita dengarkan, seringkali kita dengar orang-orang yang wah kamu akan mendapatkan kelancaran. Semua rasul nggak ada yang lancar. Kalau kita jujur saudara, usaha apapun dalam hidup kita nggak ada yang lancar. Ya, bahkan ikut setan pun nggak lancar sebenarnya. Kalau kita ngerti. Oke, kita masuk sekarang. Nah saudara, sekarang kita masuk ke kriteria. Ya. Kriteria. Masuk surga atau tidak, itu siapa yang menentukan? Apakah manusia dengan segala usahanya, apapun usahanya, baik usaha yang luar biasa, kesalehannya, rohaninya, kedermawanannya, persembahannya, pelayanannya, talentanya, semua. Apakah itu yang membuat orang masuk surga atau tidak? Saudara, jawabannya adalah tidak. Yang menentukan orang masuk surga atau tidak adalah kesempurnaan Bapa. Karena Bapakmu sempurna, orang yang masuk kerajaan surga harus sempurna seperti Bapa. Dan itu syarat utama. Sempurna. Loh, kalau Bapa itu Allah, berarti yang bisa masuk surga siapa? Ya Allah. Betul kan? Karena yang sempurna kan Bapa. Kamu harus sempurna seperti Bapa sempurna. Bagaimana saya bisa sempurna? Nah, saudara, mustahil manusia menyempurnakan diri. Bagaimana saya bisa disempurnakan? Kamu harus lahir baru. Kamu harus dilahirkan ulang. Dan itu jalan keluarnya. Bagaimana saya dilahirkan ulang? Kamu akan mendengarkan firman Tuhan dan karya Roh Kudus ada dalam hatimu. Dan kemudian kamu lahir baru. Dan kamu bisa mendengar suara firman Tuhan dan kamu bisa menyesali apa itu dosamu. Dan itulah pertobatan. Dan kamu dibawa dalam pertobatan itu berbalik dan dulunya mengikuti kegelapan, sekarang kamu melihat terang dan berjalan dalam kebenaran dan terang itu di dalam kehidupan jalan Kristus itu. Dan barulah kita berubah. Jadi fokus kita sekarang bukan pada dunia ini dan segala kegelapannya, pandangan kita pandangan kepada terang Kristus, kerajaan surga itu. Jadi sepanjang hidup kita, saudara, mata kita selalu dibawa seperti istri Lot. Kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Dan Roh Kudus mengatakan, lihat depan. Lihat depan. Lot mengatakan istri Lot, jangan. Itu susah hidup jadi orang Kristen. Lihat enak itu di dunia. Lihat lagi kita dunia. Wah, enak juga ini ya. Roh Kudus mengingatkan dan terjadilah perang yang luar biasa dalam diri kita. Saudara, jadi pemberitaan firman Tuhan, karya Roh Kudus, lahir baru, dan itulah syarat yang dilaksanakan, ditentukan, ditetapkan, dipilih, dan digenapi oleh Kristus.
bukan kita. Jadi syarat semua yang mempersyaratkan Tuhan, yang menjalankan Tuhan, dan yang melaksanakan Tuhan, yang mengakhiri Tuhan, dan semua Tuhan dari A sampai Z. Dan termasuk ada orang mengatakan pengudusan itu urusan kita, Pak, bukan urusan Tuhan. Kamu nggak tahu Alkitab. Pengudusan adalah karya Roh Kudus yang menderita luar biasa dengan segala keluhan karena kamu salah berdoa, salah meminta, dan salah semuanya. Dan Roh itu menyertai kamu, dan Roh itu menderita seperti Kristus di kayu salib, menderita akan dosamu, keinginan dagingmu. Nah, ini yang kita bahas nanti. Saudara, kita belajar baik-baik apa itu dosa dan karakter-karakternya. Dan jika saudara sudah tahu dosa itu, dan saudara kemudian periksa dalam diri kita masing-masing, posisi saya itu sedang di mana? Ya, hidup dipimpin oleh Roh dan hidup dipimpin oleh kedagingan, keinginan daging dan keinginan roh. Jadi roh kita dipimpin oleh Roh yang besar, Roh Kudus. Sedangkan roh kita yang tidak menerima Roh Kudus itu dipimpin apa? Roh yang gelap itu. Dan seluruh dunia ini kita merasakan nikmatnya luar biasa. Kenikmatan dunia ini, ya. Kita katakan manusia itu harus menikmati hidup di dunia. Saudara, kita masuk Galatia. Saudara, kita bahas tentang Galatia hari ini. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, dipimpin roh. Dalam Efesus pasal 5 ada. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, jadi salah satu-satunya melawan kamu melawan daging itu, saudara harus melihat keinginan roh dan bukan yang lain. Bukan keinginan diri saya, tapi keinginan roh. Apa yang diinginkan oleh roh? Apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri? 17. Sebab keinginan daging berlawanan. Nah, terjadi peperangan, permusuhan, perselisihan, dan tidak pernah berdamai. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, tidak bisa bersatu, saling tolak menolak, tidak bisa berdamai. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan inilah hidup rohani kita. Saudara, siapakah orang-orang ini? Kita manusia lama kita dulu dan manusia baru kita yang berjuang. Dan kita akan diberikan karakter ini. Ya. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, artinya ada satu tanggung jawab dari diri kita. Memberi diri kita dengan sadar, dengan rela, dan dengan benar-benar kita membutuhkan. Kalau tidak dipimpin roh, kita akan tersesat luar biasa. Perhatikan saudara. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kamu tidak akan terjebak di dalam keinginan daging dan mematikan semuanya. Hukum Taurat itu akan membawa keinginan daging dan kemudian dikatakan kamu mati. Dan itu Taurat. Fungsi Taurat adalah menunjukkan dosamu menuju kematian. Nah, saudara, kita bahas ini 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 3 pertama, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang kedua, penyembahan berhala, sihir. Ya, berhenti di sana. Terus perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Itu berhenti di sana. Bagian ketiga. Bagian keempat, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Dan bagian kelima, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Dan ini puncak dosa menjadi bukan hanya pribadi, bukan hanya menjadi dosa pada diri sendiri, bukan menjadi dosa terkait dengan apapun yang kita lakukan pada pusat diri kita, tapi dosa yang terakhir adalah masuk mempengaruhi seluruh kondisi yang ada dan masyarakat. Kemabukan, pesta pora, itu menjadi ciri khas kerusakan masyarakat dan orang-orang menuju maut. Nah, saudara perhatikan baik-baik.
21 saya baca ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapakah yang dapat bagian? Ayat 22. Ya, ini pernah dijelaskan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Saya tidak bahas tentang yang buah Roh Kudus. Saya membahas tentang buah kerajaan maut. Saudara, kita itu seperti satu rumah yang diberi oleh Tuhan sikring. Tahu sikring? Batas. Kalau kita sudah melampaui batas, sikring putus. Apapun kemarahan kita, hati kita yang mungkin kalau orang itu jengkel dan kemudian kita nggak terima dengan kondisi yang ada, terus kita memikirkan sesuatu yang melebihi daripada hal yang apa yang kita pikirkan, terus kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kemampuan kita, itu ada sekringnya semua, keinginan semua, dan itu berpusat dalam hati semua. Saudara, John Owen mengatakan bahwa dosa itu pabriknya itu bukan pada saat perbuatan itu dibuat, bukan. Pada saat keinginan itu dibuai. Jadi mulai dari keinginan itu, saudara cepat untuk apa? Mengubah keinginanmu. Kalau kepingin selamat, cepat dengan selamat dan tidak kita babak belur. Saudara mulai dari keinginan mulai condong salah, Roh Kudus mengingatkan dan semakin kita berkumpul dengan firman Tuhan, Roh itu semakin peka sekali mengingatkan kita. Arah hidupmu kemana? Dan itu yang cepat mematikan dosa. Dan melumpuhkan dosa. Tetapi kalau kamu biarkan, atau orang lain kamu biarkan, saudara sedang membuat dosa itu semakin menguasainya. Melekat, mengikat, dan kemudian menjebak. Dan tidak bisa orang itu keluar. Jadi kita dikasih sekring rohani oleh Tuhan. Dalam setiap bait Allah rumah kita itu ada sekringnya. Saudara, kita lihat ini. Ya. Yang pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, ini hukum Taurat yang ke-7 sampai yang ke-10. Jangan mengingini keinginan kepada sesamamu. Apa artinya percabulan? Dosa yang berkaitan dengan keinginan diri sendiri. Saudara, kecemaran, dosa yang mulai mencemarkan dan mulai mengikutkan orang lain dalam perzinahan, cemar. Dan yang ketiga, hawa nafsu yang terus menggerogoti, yang tidak pernah bisa untuk bisa dikendalikan oleh kita sendiri. Saudara tahu sebab daripada perceraian itu cuma satu. Keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Cuman itu, saudara. Bermacam-macam. Nah, saudara, yang kedua, perhatikan baik-baik ya. Jadi percabulan itu berkaitan dengan apa? Segala suatu perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi, itu percabulan. Ya, dosa-dosa seksual yang bersifat pribadi itu percabulan semua. Kedua, kecemaran berkaitan dengan orang lain. Dan dia mulai melibatkan orang lain dalam hidupnya dia. Bisa dengan imajinasi, bisa dengan cara-cara yang lain. Bisa dengan telepon, kalau dulu kan telepon chatting gitu kan, yang aneh-aneh kan. Dan itu paling laris itu, chatting seks itu yang aneh-aneh banyak sekali. Kita pun yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba keluarlah seorang gadis keluar, mau chatting saya pak. Dan itu bukan 1, 2 kali, ratusan kali, saudara. Kalau orang Kristen iseng, kok cantik juga ya, wah. Dan kemudian matanya mulai melihat dan mulai menanggapi chatting. Nah, kamu sudah membuka hatimu untuk masuk di dalam jebakan maut. Dari mana? Mulai dari keinginan tahu. Apalagi saudara mau coba-coba. Wah, lebih lagi saudara. Bukan hanya coba-coba lagi. Terus saudara kemudian memikirkan hal-hal yang jauh jatuh lagi. Tinggal tunggu waktu, saudara. Ya, kecemaran, hawa nafsu. Yang kedua, saudara perhatikan, penyembahan berhala dan sihir. Nah, paling aneh adalah
sihir, dosa ini adalah dosa yang berkaitan dengan pembiusan, obat-obatan terlarang. Jadi orang-orang dukun-dukun itu kan pakai kemenyan-kemenyan kan. Nah itu artinya orang-orang itu bisa kesihir, artinya terbius. Dengan apa? Dengan semua tipu daya dan cara dia. Dan orang tidak tahu. Dan Paulus mengatakan pada jemaat yang ada di Kolose dan Efesus dan jemaat-jemaat yang lain, jangan pernah engkau akan masuk ke dalam pembiusan rohani, dan engkau tidak menyukai tentang Kristus dan segala pekerjaan pengajarannya. Engkau mendengarkan dongeng-dongeng filsafat dan ilmu-ilmu teologi yang luar biasa, dan kamu tidak pernah sampai kepada Kristus dan membaca firman Tuhan dan mengenal Kristus secara pribadi. Engkau sedang dibius, termasuk di dalamnya adalah teologi kita. Engkau sedang disihir. Dan banyak orang jemaat kesihir dengan pendetanya. Dan mereka tidak pernah bertemu dengan Kristus pribadi dalam hidupnya. Saudara, seorang pendeta itu harus membawa jemaat bertemu dengan Kristus. Bukan dia menghalangi jemaat ketemu dengan Kristus. Jangan, kamu dengar saya aja. Ada loh pendeta ngomong gini, saudara. Gak usah kamu baca Alkitab, udah dengar saya aja. Pendeta ini juga mengatakan dia mau kawin dengan Roh Kudus lagi. Ini udah gila semua ini pendeta semua. Nggak perlu, udahlah kamu jemaat saya, nggak usah baca Alkitab, nggak apa-apa, baca saya. Dengar saya aja cukup. Saudara, dari mana kalau bukan dari setan? Menghalangi. Lukas 16 ayat 16. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu menggagai pintu masuk kerajaan Allah. Dengan apa? Dengan teologi kerohanian. Dan itu yang paling mematikan di dalam gereja. Musuh gereja yang terbesar adalah kesalehan. Dan kamu semua dibius semua. Saya seumur hidup saya, waktu saya berada dimuridkan oleh papa saya tidak pernah menyuruh saya mengagumi dia. Enggak pernah. Dia selalu meminta saya, kamu kembali kepada Alkitab, baca firman Tuhan, cari Kristus di sana. Dan selalu ngomong seperti itu. Tapi saya nggak pernah ada pendeta ngomong seperti itu seumur hidup saya sampai hari ini. Ada nggak pendeta-pendeta yang kamu terkenal semua? Membawa kamu supaya kamu kembali pada Kristus, kamu belajar. Ada nggak? Saya sampai heran. Papa saya nggak sekolah Alkitab. Dia belajar baca sendiri. Tapi hatinya kepada Kristus begitu indah. Dan waktu dia bertemu dengan pendeta-pendeta besar dan dia pernah datang ke KKR-nya orang-orang besar, Pak Niko, Pak Stephen Tong gitu ya. Terus dia mengatakan satu kalimat pada saya. Jangan pernah kamu menjadi pendeta yang tidak pernah membawa orang untuk mengenal Kristus. Dan di mimbar nggak pernah ngomong itu. Papa menyesal sekali. Orang-orang ini luar biasa semua. Tetapi tidak pernah membawa orang masuk dalam pengenalan pada Kristus. Apalagi secara pribadi membawa orang, mendidik orang, dimuridkan oleh dia. Seperti Kristus memuridkan 12 orang. Ada nggak? Pribadi loh. Saudara, kita kehilangan semua nilai-nilai kekristenan di dalam Kristus dan seluruh teladan hidupnya. Kita sudah hilang semua. Padahal itu adalah kekayaan yang luar biasa. Yang membawa kita tidak tersihir, tidak terbius dengan apa? Dengan kerohanian, dengan kehormatan, dengan nama dan orang pinter apapun. Saudara, kita nggak akan terbius dengan itu. Dan kita tetap lihat Kristus. Dan kamu akan masuk kerajaan surga. Saya sampai hari ini begitu banyak orang terkagum-kagum dengan hal seperti ini. Saya beritahu, pernahkah kamu kagum dengan Kristus? Banyak orang bisa kagum dengan ajaran-ajaran. Saya tanya, pernah nggak kamu baca Alkitab, Injil? Selesai? Kayaknya luar biasa menjelaskan. Nggak pernah baca Alkitab. Tapi berteologianya luar biasa sekali. Membacanya pintar sekali. Tapi dia nggak pernah takluk kepada Kristus dalam hidupnya. Waktu ada seorang beritahu saya, Pak, penatua ini akhirnya bercerai, Pak. Dan saya beritahu, sudah tahu saya. Loh, kok tahu, Pak? Iya, dari awal sudah tahu saya.
Saya pernah tanya dia dan saya pernah lihat semua hidupnya dan saya pernah selidiki hatinya bagaimana. Dia tidak pernah terikat dengan Tuhan sama sekali, tapi dia terikat dengan kehormatan dia melayani di gereja. Anaknya masih muda, kaya, itu tasnya Beaufort, tahu ya? Beaufort yang harganya itu ratusan juta itu. Warnanya ganteng sekali. Terus akhirnya cerai, kenapa? Karena gebukin istrinya. Dilaporkan ke polisi. Saudara, apakah ini kerohanian yang kita ambil? Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Saudara, perhatikan. Selanjutnya, perseteruan perselisihan. Perhatikan. Perseteruan perselisihan, iri hati, amarah. 4 hal ini. Saudara pernah nggak dikuasai dengan perseteruan perselisihan, iri hati, amarah? Saya waktu pelayanan pertama kali di satu gereja, saudara tahu ada satu hamba Tuhan senior. Saya nggak tahu, saudara. Selalu memuji saya. Apapun saya lakukan itu, dia mencela semuanya. Waktu itu saya di Surabaya baru penginjil gitu kan. Saya tuh heran, apa salahnya saya? Kok ini akhirnya saya dengar dari orang begini. Wah, di situ rasanya saya tuh keluar manusia yang lama itu. Keluar apa? Saya sudah berbuat seperti ini, kamu gak hormati saya. Saya sudah nolong kamu gak berterima kasih dengan saya. Wah, itu keluar semua pikiran itu. Saudara, dan terjadilah satu gap. Dan gap itu mulai terjadi. Dan saya mulai gak senang dengan pendeta senior ini. Kenapa? Karena dia musuh saya gak senang dengan dia. Dan segala ucapannya dia, itu mulai saya anti semua. Dan saya mulai membuang semuanya hal-hal yang positif. Yang terjadi apa? Dan akhirnya sering selisih saya dengan dia. Dan saya lebih pinter dalam arti mengenal teologi dan semuanya. Dan dia kelihatan lebih lemah. Wah, dia tambah marah. Dan saya tambah seneng. Kenapa? Rasain lu. Kan lu gak ngerti. Jangan sok ngerti kamu. Dan waktu dijelaskan, dia malu dilihat orang. Wah, dia malah dendam dalam hatinya. Dan keluarlah satu rencana-rencana untuk apa? Ini harus dikeluarkan. Saudara, terjadilah satu perselisihan. Saudara, perselisihan itu kata dasarnya itu sebenarnya gampang. Saudara. Hidup gak nyaman. Dalam bahasa Alkitab itu sesuatu yang tidak nyaman, kamu jadi iri hati. Kalau perseteruan, saudara, artinya apa? Orang yang tidak bisa melihat kebaikan orang. Itu bahasa asli Alkitab. Perselisihan, orang yang tidak mau kenikmatannya itu hilang, kenyamanannya. Itu perselisihan. Iri hati adalah, saudara tahu iri hati terjadi kenapa? Karena kehormatan saya dijatuhkan. Benci dia. Dosanya Kain apa? Iri hati. Kenapa dia iri hati dengan Habil? Karena Habil dikenan Tuhan, kok saya enggak? Habil diterima dari langit dan kemudian dibakar oleh Tuhan dengan kemuliaannya. Kain enggak? Kenapa Tuhan? Dan dia mulai melihat, dia mulai iri. Kehormatannya di mana saya? Saya ini kakaknya. Saya sudah lebih banyak daripada dia. Saya beri yang banyak sekali. Kenapa dia cuman binatang cuman satu doang udah berkenan? Wah, pikirannya macam-macam, saudara. Terjadilah apa? Satu amarah yang dalam dan bunuh. Saudara, dosa itu selalu ada sebab akibatnya. Dan pada awal keinginan itu tidak mulai ditebas, saudara, itu akan meracuni kita. Dan saya berusaha di dalam kuasa Kristus itu, saudara, saya berusaha mematikan semua hal-hal seperti ini. Dan saya menaruh jauh iri hati, dendam, semua saya buang semua. Kalau tidak, saya tidak masuk kerajaan Allah. Yang ketujuh, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan kedengkian. Saudara, kepentingan diri sendiri artinya cari untung untuk dirinya sendiri. Ya, tadi kan kenikmatan. Ini enggak, hasil untuk dirinya. Itu kepentingan diri sendiri. Apa hasilnya untuk saya? Banyak orang-orang ke gereja cari hasil seperti itu.
Dan banyak orang ke gereja tuh, wah ini gereja besar, wah bagus Pak, kenapa? Channelnya banyak kalau usaha. Itu orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri, bukan mencari Tuhan. Percideraan artinya apa? Saudara tahu, ini adalah mulut mengatakan yang lain dengan kenyataan. Jadi contohnya begini ya, ini saya alami berkali-kali dalam pelayanan. Terutama waktu saya dengan Pak Hasan itu, pendeta Hasan, dan berkali-kali dia mengatakan, Musa harus tahu, jangan polos-polos Musa. Orang-orang itu membicarakan Musa dan mengolok-olok Musa di belakang. Di depan Musa, mereka taat, mereka kayaknya betul-betul seperti itu. Tapi di belakang Musa, saya dengar sendiri Musa. Saya muak dengan mereka. Dan itu Pak Hasan waktu mengatakan itu, dia juga mengatakan, saya pun pernah ngata-ngatain Musa juga. Dan dia sudah minta maaf. Dan dia katakan, kamu belum minta maaf. Saya mengalir maaf terus, karena saya nggak bisa menerima dosa itu dalam hati saya. Saudara, sampai seperti itu. Dan saya, apakah kemudian saya menganggap kata-kata itu? No, karena saya tahu apa? Ada pertobatan, ada perubahan hati, ada semuanya itu yang Tuhan berikan pada orang Kristen. Dan saya pikir semua orang-orang di dalam gereja memiliki hati berbalik. Dan itu hati saya. Dan saya tidak pernah menginginkan seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan. Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Kasih Tuhan untuk segenap dunia ini. Nah itu hati saya. Soal kamu terima atau tidak, itu urusannya dengan Tuhan, bukan urusan dengan saya. Tapi kita mempunyai hati seperti Tuhan. Mengasihi dunia ini. Mengampuni seperti Tuhan dikata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, itu kuncinya kalau kita sudah ada ini, kita ditembak oleh setan dengan segala suatu strateginya. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah mati dendamnya, mati irinya, mati semua. Dan itu dikatakan Jonathan Edwards dengan baik. Bagaimana saya mematikan dosa yang mematikan saya dengan kematian Kristus. Luar biasa, saudara. Dosa yang mematikan saya ini harus dimatikan. Bagaimana saya mematikan dosa yang mematikan saya? Nah, Jonathan Edwards mengatakan the death of Christ. Kematian Kristus di dalam kematianmu dan mematikan kematian yang mematikan seluruh hidupmu. Dan itulah kematian yang menghidupkan kamu, kematian Kristus. Jika kamu tidak pernah mengalami kematian dosa ini, saudara, dosa itu akan muncul terus dan akan bertumbuh dengan luar biasa. Tapi jika ada darah Kristus, saudara, begitu muncul jazz, mulai dari timbul hati kita, langsung dibereskan. Ya, jangan menyimpan apapun. Yang terakhir, saudara perhatikan, ya. Dosa kedengkian itu dosa yang merusak persaudaraan. Saudara perhatikan, kenapa kedengkian itu ditaruh yang paling atas dari dosa? Ya, perhatikan, percabulan, kecemaran, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, kedengkian. Saudara, artinya apa? Puncak terakhir yang tidak bisa engkau dirubah adalah dengki. Saudara, itu adalah dosa dalam diri yang membeku. Ada orang mengatakan, wah kalau orang ini sudah marah, sudah nggak seneng, jangan harap ya kamu bisa diterima oleh dia. Nah itu artinya kedengkian. Dan itu dosa yang mematikan. Dan puncak dosa mematikan adalah dengki. Dosa yang tidak menerima lagi persaudaraan. Dan dia tidak mau semua orang dianggap musuhnya semuanya. Sedangkan orang Kristen, musuhnya pun dianggap sebagai teman dia. Mengasihi musuhnya. Ini enggak. Orang yang mengasihi dia pun dianggap musuhnya. Nah ini kedengkian yang luar biasa. Ini dosanya siapa? Bangsa Israel. Sudah memuncak di sini. Tuhan yang begitu indah mencintai bangsa ini, didengki oleh mereka. Mengorbankan anaknya, didengki oleh mereka. Ditolak dan dibenci, dibunuh, saudara. Ini setan, saudara. Ini dosa setan ini.
Saudara tahu Tuhan itu membenci bukan seperti orang pikir. Oh Pak, kita kan harus membenci dosanya Pak, bukan orangnya. Siapa bilang? Alkitab tidak pernah memisahkan perbuatan dengan orangnya. Kenapa? Kalau kamu benci dosanya nggak bisa bertobat. Betul kan? Dosa bisa bertobat? Nggak bisa, dosa ya dosa. Tapi orang berdosa bisa bertobat. Maka Tuhan membenci bukan dosanya saja, tapi benci dengan orang yang berbuat dosa. Untuk apa? Dia menyalurkan belas kasihannya. Kita ini orang-orang yang membenci Tuhan, orang memuji Tuhan, orang yang menolak Tuhan. Tapi begitu Tuhan begitu baik dan kita mendengki Tuhan sampai ujungnya itu adalah maut. Tapi Tuhan katakan apa? Saudara, aku berikan anugerahku. Nah, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, bisakah kita masuk ke dalam dosa ini? Saya tanya, bisa nggak? Kita dipuasai dengan dosa yang terakhir ini, kedengkian. Saudara, satu-satunya manusia yang sempurna adalah Kristus, dan nggak ada yang lain. Dan kita pun bisa hidup seperti itu. Tetapi Tuhan sudah menjamin, aku akan menolong engkau, aku mengutus Roh Kudus, aku akan memelihara engkau, aku akan bersama dengan engkau, aku akan memberikan teladanku, aku akan menyertai, aku menderita bagi kamu. Dan Tuhan menjamin itu semua, bukan kita, saudara. Dan selama kita mengerti dosa ini, kedengkian ini, saudara, kita tahu betapa bejatnya kita, betapa dosanya kita. Dan itulah doa dari Daud. Daud merasakan, wah betul itu, orang itu harus dibunuh. Daud, Nathan datang, kamu lihat itu. Ada orang seperti ini, seperti kamu lakukan. Bagaimana dengan orang itu? Orang itu harus mati, orang itu harus dibinasakan. Nathan mengatakan, kamu orangnya. Kamu menghakimi dirimu sendiri. Kamu melihat orang lain. Sekarang Tuhan mengatakan, sekarang kamu Daud yang harus binasa. Daud langsung lemes. Dan dia langsung jatuh. Karena dia anggap Tuhan tidak tahu. Dia membunuh Uria. Dia mengambil Batseba dengan kelicikannya semuanya. Saudara pikir Tuhan gak tahu? Dan Daud memalukan Tuhan. Membuat Tuhan marah sekali. Dan Nathan diutus. Dan Daud langsung bertobat. Hebat sekali. Daud leleh hatinya. Dan itulah indahnya hati Daud. Gampang bertobat. Gampang berbalik. Dia mengatakan jangan sampai rohmu keluar dari hidupku. Dan inilah kehidupan yang sejati. Kemabukan, pesta pora, itu adalah akibat semua orang akan lihat. Jadi jangan sampai kita orang Kristen, apalagi seorang pendeta, masuk ke tempat-tempat tanda petik kemabukan pesta pora. Karena itu tempat yang bukan keberadaan kita di sana. Pak, saya ngabarkan Injil. Jangan coba-coba. Saudara, saya punya pengalaman, seorang hamba Tuhan masih praktek ngabarkan Injil dengan semangat luar biasa ke pelacuran. Ya, akhirnya kawin dengan pelacur dia. Dan itu waktu papa saya jadi gembala di sana. Jangan pernah ke tempat itu dengan alasan apapun sendirian. Kamu harus ditemani. Baik saya ataupun ada penggilingan atau harus ada temannya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil datang. Kok, kenapa? Itu sakit si ini, si noni ini. Minta didoain. Oh, didoain. Iya, didoain. Waduh, ini sudah mepet waktunya. Aduh, dia sakit, dia minta doa. Dan minta Koko aja yang doa. Wah, dia merasa terhormat ya. Merasa diperhatikan, merasa diagungkan seperti itu. Wah, cepet-cepet dia ke sana. Satu kali, saudara, pintu terbuka. Semua orang bisa lihat. 2 kali, pintu setengah. 3 kali, pintu seperempat. 4 kali, bablas. Dan berzina di sana. Saudara, saya pengalaman gini banyak sekali di dalam pelayanan misi. Apalagi anak-anak mahasiswa teologi yang jatuh dalam dosa seksual. Dan saya beritahu, get out. You must repent. Jangan main dengan dosa ini. Pak, begini, nggak ada. Keluar. Titik. Dia harus bertobat dulu. Kita tidak menutup dia masuk, tapi keputusan kita di hadapan Tuhan. Stop.
Karena orang-orang sundal tidak masuk kerajaan surga. Tapi yang bertobat masuk kerajaan Allah. Jadi kuncinya bukan persundalannya, tapi pertobatannya masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang tidak masuk, yang tidak bertobat, dan puncaknya adalah kedengkian. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Karena manusia lama kami belum digantikan dan masih menempel, supaya kami belajar bagaimana kami melihat penderitaan Kristus yang indah itu, yang berjuang bagi kami. Dan kami juga menderita bersama dengan Engkau Tuhan. Dan tidak mungkin orang Kristen tidak menderita dengan kekuatan dosa yang hebat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjamin kami karena Engkau sudah menyelesaikan dengan baik dan menggenapinya dengan sempurna. Maka Engkaulah yang menjadi jaminan kami Tuhan. Dan Engkau menolong kami untuk berbalik dalam segala kelemahan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi orang-orang yang sundal, orang-orang penjahat perampok, orang-orang pemungut cukai, orang-orang yang di dalam kemiskinan. Dan kami juga percaya Engkau juga mencintai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para pemimpin agama yang bertobat. Jadi kuncinya bukan seberapa besarnya perbuatan kerohanian, berapa besarnya perbuatan kejahatannya, tetapi memiliki anugerah pertobatan. Dan disitulah Tuhan, kami baru tahu orang-orang yang tidak masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang tidak akan bertobat.